Di antara perniagaan yang dapat menyelamatkan pelakunya daripada siksa Allah, siksa yang pedih, adalah tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berkorban, berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Korban fisik, korban isi pesak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang khutbah Idul Adha Musalla An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merayakan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir Allahu akbar, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hari raya Idul Adha ini disebut dengan Idul Adha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Dinamakan hari raya Idul Adha karena pada saat ini orang-orang menyembelih hewan kurban. Dinamakan hari raya Idul Fitri karena pada saat itu orang-orang berbuka setelah 30 hari berpuasa, kemudian mereka berbuka. Disebut dengan Idul Fitri, yauma yuftirun nas, pada saat itu orang-orang berbuka. Hadirin sidang khutbah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbicara tentang Idul Adha, maka kita akan teringat kembali peristiwa besar yang menimpa Abul Anbiya Khalilur Rahman Abu Tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau diberikan ujian yang sangat besar sampai pada puncaknya diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Direkam di dalam Al-Quran, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuka fangdur madza tara, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, kata Nabiullah Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Dengan tanpa ragu, Nabiullah Ismail kecil pada saat itu menjawab, ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang ada dalam mimpi itu, apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam membaringkan Nabiullah Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin, kemudian di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin. Lalu pada saat itu Allah menggantinya dengan seekor domba dari surga, wa fadainahu bidzibhin adzim, yang dibawa oleh malaikat Jibril, wa tarakna alaihi fil akhirin, lalu ini menjadi syariat yang diteruskan oleh cucu beliau, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang yang disebut dengan hari raya kurban. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini begitu berharga, bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita butuh pengorbanan. Nabiullah Ibrahim didaulat oleh Allah sebagai bapaknya para nabi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau berkorban, mau mengorbankan dirinya, sehingga anaknya sendiri pun beliau korbankan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara perniagaan yang dapat menyelamatkan pelakunya daripada siksa Allah, siksa yang pedih, adalah tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, engkau berkorban, berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Korban fisik, korban isi pesak, untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, agar dihindarkan daripada nerakanya. Maka dianjurkan, diwajibkan, diharuskan bagi kita untuk berkorban, baik itu korban fisik maupun korban isi pesak. Kita tahu ada seorang sahabat besar yang bernama Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau merupakan suami daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunda daripada Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimun Nabi, pembantunya Nabi, khadimnya Nabi. Tidak kurang dari 10 tahun beliau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi ridha terhadap Anas, sehingga Nabi berdoa untuk beliau, Allahumma barik lahu fi rizkihi, ya Allah berkahi ia dalam rizkinya, wa barik lahu fi umrihi, dan berkahi ia dalam umurnya, wa barik lahu fi dzurriyyatihi, dan berkahi ia dalam keturunannya. Dikabulkan doa beliau, sehingga pada masanya Sayyiduna Anas bin Malik menjadi miliarder di Madinah.
orang yang paling kaya di Madinah. Umurnya diberkahi melebihi 100 tahun. Anak-anaknya banyak yang jadi orang soleh, banyak yang jadi ulama. Ayah tiri beliau ini namanya Sayyiduna Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu an, orang yang paling kaya di Madinah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan surga sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Beliau bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan memperoleh surga, kebaikan yang sempurna, sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Ya Rasul, engkau tahu aku ini orang yang banyak kebunnya, di mana-mana kebun kurma saya. Tetapi ada satu kebun yang paling saya cintai, yang airnya sering engkau minum, itu di hadapan Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Bairuha. Apa kata Abu Thalhah? Innaha shadaqatun lillah. Ya Rasul, saksikan tanah Bairuha ini aku wakafkan, aku sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arju birroha, kata Abu Thalhah, aku berharap dengan sebab wakafku ini, sedekahku ini, aku mendapatkan surga. Wadukhroha indallah, dan aku berharap ini menjadi investasi di hadapan Allah. Apa jawaban Rasulullah? Bah ini merupakan ekspresi ta'ajjub. Ini sesuatu yang luar biasa. Dzalika malun rabih, ini merupakan harta yang akan menguntungkan. Dzalika malun rabih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar harapanmu. Jadi harapan ingin mendapatkan surga dengan mewakafkan tanah Bairuha. Lalu beliau mengatakan, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku harap nanti hasil daripada kurma ini diberikan kembali kepada kerabat-kerabatmu. Abu Thalhah melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan surga dengan mengorbankan harta yang paling dia cintai. Di Indonesia ada seorang ulama besar, kita mengenal ulama ini, pendiri salah satu organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, murid daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Ketika beliau mondok di Bangkalan, pesantren di Bangkalan, beliau tidak ngaji sebagaimana santri-santri yang lain. Beliau diperintahkan oleh gurunya ini, Kiai Khalil Bangkalan, untuk mengurus kambing-kambingnya, mengurus kuda-kudanya. Orang bilang ngangon. Tiap hari ia urus kambing dan kuda-kuda kiai ini. Tiba suatu hari pulang dari mengurus kambing-kambing kiainya ini, kuda-kuda kiainya ini, Hashim muda melihat Kiai Khalil Bangkalan sedang termenung di bawah masjid. Ada apa gerangan kiai? Sepertinya ada masalah. Lalu ditanyakan oleh Hashim muda, ada apa gerangan kiai? Ini cincin pemberian istri saya jatuh ke dalam septic tank. Dengan tanpa pikir panjang, Hashim muda pada saat itu izin kepada kiainya, kepada Kiai Khalil Bangkalan, izin kiai, saya ambilkan cincin tersebut. Bayangkan septic tank santri pada saat itu, apabila santrinya lebih daripada 2000, seberapa dalam, seberapa luas. Tapi tanpa pikir panjang, ia cari cincin pemberian daripada istri Syekhuna Khalil Bangkalan. Ketemulah cincin tersebut
refleks keluar dari lisan waliullah ini, Syekhuna Khalil Bangkalan, Masya Allah, Alhamdulillah, aku bangga denganmu, aku ridho kepadamu, mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Maka sampai sekarang tidak ada yang tidak kenal Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Beliau gurunya para ulama Nusantara. Namanya harum sampai sekarang berkat pengorbanan, pengabdian yang dia lakukan kepada guru beliau, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan. Maka ini pelajaran penting di hari raya besar ini bagi mereka yang saat ini melakukan sunnah kurban. Itu merupakan gambaran, simbol pengorbanan bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa mendapatkan apa-apa tanpa bergerak, tanpa pengorbanan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan stimulus, semangat kepada kita untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun, pengorbanan sekecil apapun, sehingga akhir hayat kita, akhir hayat dalam keadaan melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azzim wa an'im ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.